Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kapan niatnya tenang, niatnya kuat, maka pasti kalian akan belajar itu dengan ikhlas. Ya, anak-anak yang berbahagia, ternyata kalau kamu niat belajarnya kuat, ikhlas, itu sudah 50% kamu bisa secara psikologi. Ya, jadi kalau kamu niatnya kuat, ikhlas, didasari dengan ikhlas tadi, kamu sudah 50% bisa menguasai materi itu. Tapi kalau kalian tidak ikhlas, ngerjakan tugas, ada ulangan gak ikhlas, gak dapet, justru sebaliknya 50% gagal kamu, 50% gagal. Makanya ikhlas itu penting, ya, ikhlas itu penting sekali. Ojo sampai kepeksa apa nang rasane mbek guru pisan. Bu ini kok kayak tugas wae. Gurumu iki gak iso tuwek perkara kakek mbok rasani. Ya. Ya. Alhamdulillah kalian bisa ketemu dengan gurumu setiap hari saat ini. Karena tidak setiap siswa itu bisa ketemu gurunya. Kalian bisa langsung ketemu dengan gurumu masing-masing. Alhamdulillah, situasi saat ini kalian bersyukur bisa ketemu dengan gurumu, bisa ketemu dengan temanmu, bisa tahu situasi sekolahmu. Bersyukur itu, karena tidak setiap orang, setiap anak, tidak semuanya bisa menikmati kesempatan ini. Jadi yang pertama adalah niat ikhlas. Ya, niat yang ikhlas. Yang kedua misalnya, tapi ini tidak paten artinya, tapi kalau niat tadi saya wajibkan supaya kamu tumbuhkan dalam dirimu keikhlasan niat belajar tadi. Buatlah situasi belajar kalian itu nyaman, anak-anak. Buatlah situasi belajarmu yang nyaman. Bagaimana situasi belajar yang nyaman, yang enak, yang enjoy? Pertama dari hati dan pikiran kalian. Dimulai dari hati dan pikiran kalian itu harus betul-betul fresh, supaya ilmu yang kamu pelajari itu bisa kalian pahami, bisa kalian resapi. Kok pikirannya kacau? Ngerti kacau sampean? Gundah gulana hatine, pikirannya belayang ngalor ngidul, sinau orang so masuk-masuk, sulit untuk masuk. Pernah kalian belajar dalam keadaan tidak fresh pikirannya? Pernah? Pada saat apa itu kamu kok tidak bisa fresh? Pada saat apa? Lapar. Pada saat lapar. Ya, pada saat lapar. Orang pelaparnya bukan poso loh ya. Dalam situasi yang tidak puasa, kemudian kamu lapar pada waktu belajar itu, mikirnya kok ora sinau, mikirnya sarapan, ya, akhirnya pengen metu, pengen mikirkan jika aku kudu mangan opo, ya, itu diantaranya karena dia lapar, maka gundah gulana.
Ya, mikirno ora ke pelajarane, ora mikirno ilmune, tapi mikirno mangan. Ya, setiap orang ya perlu makan. Makanya kalau tidak puasa, usahakan setiap pagi itu kamu sarapan pagi. Nek ora poso. Ya, nek poso yo aja mikir sarapan, wis bar sahur kok sarapan. Ya, usahakan, karena makan pagi itu adalah energi untuk kalian. Otak ini perlu energi. Ada aliran darah yang kita alirkan di sini karena ada zat, ada sari-sari makanan yang bisa mensuplai otak kita sehingga bisa segar. Jadi sekali lagi, supaya kalian bisa sukses dalam belajar, mudah dalam belajar, buatlah situasi belajar kalian secara baik, nyaman, dan bahagia. Nek perlu, termasuk lingkungan kalian, lingkungan belajar kalian. Lingkungan belajarnya pada waktu belajar gaduh, enek wong padu, ngerti padu? Berantem, Pak mbek Bu berantem, anaknya belajar kacau, pasti kacau. Pak mbek Bu padu ini kayak ulangan barang, ya, tidak mungkin bisa cepat masuk. Tapi kalau suasananya tenang, fresh pikirannya, gampang masuk. Makanya supaya fresh, di samping dirimu, lingkunganmu juga harus yang fresh, yang baik. Yang berikutnya, pilih waktu yang tepat untuk belajar. Pilih waktu yang tepat. Tidak setiap waktu itu tepat untuk belajar, anak-anak. Sehari semalam kan 24 jam. Kamu harus bisa milih kapan saya harus belajar. Masing-masing anak mungkin punya waktu yang berbeda, ya. Ada yang anak itu bisa belajar dengan baik pada waktu pagi hari setelah subuh. Itu waktu-waktu yang tenang, bar turu, habis tidur, otot-ototnya sudah mengendor, pikirannya sudah fresh, belajar, nggak perlu lama. Pilih waktu belajar yang tepat. Nah, terserah mana yang menurut kamu paling tepat, karena masing-masing anak bisa beda-beda. Ada yang habis subuh belajar, monggo, kalau memang dipandang tepat dan enak. Ada yang belajar di waktu habis isya, wis bar makan malam, habis ngaji, habis sholat isya lagi belajar. Tapi kadang-kadang bocah-bocah wedok ini malah sinetron nih, Ikatan Cinta dimeno. Iya cah? Kowe ya ngelak Ikatan Cinta? Gak, tapi roh. Wong ndi wong enggak delok roh iki. Ya. Rata-rata kaum hawa ini sekarang lagi gandrung dengan sinetron Ikatan Cinta. Gak tau delok sampean? Gak di TV paling kok. Iya, saya khusnudon, itu bukan kebutuhan utama. Mergo anak man butuhnya adalah belajar, ya, belajar. Maka habis isya itu kalian mengutamakan belajar. Dan waktu belajar tidak perlu lama, anak, nggak perlu lama ya.
mulai barisak sampai menjelang subuh mbok ya, ndak usah Anda atur waktu belajarnya itu secara rutin. Misalnya bar subuh setengah jam, barisak setengah jam. Udah bagus kalau rutin, daripada kalian belajar lama pisan tok ucul kabeh. Coba kalau kalian ngisi botol itu anak ya, botol itu kan cilik toh ya, banyu sak ember, bu misalnya seruk sak ember, apa kisah bisa ngebeki? Kan tidak bisa. Tapi kalau kamu isi sedikit-sedikit, serit di sini, serit, kricik, akhirnya iso